Selama ini FPI digambarkan ekstrem, radikal, teroris. Itu adalah framing media, seolah-olah kami anti dialog, kami memusuhi semua orang di luar Islam. Enggak betul begitu, saudara. Nah, jadi karena itu sekali lagi kami selalu terbuka, kami selalu siap dialog. Bahkan dalam urusan kemanusiaan kami turun bukan di Aceh saja, saudara. Di semua tempat bencana laskar kami turunkan, dan satu pesan di dalam membantu korban bencana: jangan bedakan suku dan agama, jangan bedakan partai dan golongan. Nggak usah cerita agamanya apa, sukunya apa, partainya apa, golongannya apa. Kalau dia jadi korban, bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para habaib, para ulama, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus sahibul ma'had, itu mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhina al-fadil al-ustadzul mubarak al-syekh Muhammad Sya'ban Siregar hafidhahullah ta'ala wa ra'ah wa madarallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini juga kita sampaikan kepada para tokoh, pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis, begitu juga para tokoh akademisi yang hadir bersama kita di tempat ini. Dan juga tidak lupa salam penghormatan kita sampaikan kepada segenap umara, baik dari kalangan sipil TNI maupun Polri-nya yang juga hadir bersama kita di tempat ini. Dan sebagaimana sama kita ketahui, hari ini juga ada pemuka-pemuka agama lain yang hadir bersama kita di tempat ini untuk kita berdialog, berdiskusi, untuk kita memupuk rasa kebangsaan di antara kita, agar kita selalu cinta kita punya negeri dan selalu kita menjaganya insya Allah. Dan secara istimewa salam penghormatan ini kita sampaikan untuk segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Mahabbatul Rasul, dari pendirinya, kiainya, keluarganya, para dewan gurunya, begitu juga seluruh para santrinya. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Mahabbatul Rasul Allah jadikan sebagai pondok pesantren yang penuh berkah, ma'hadan sholihan thayyiban mubarakan, ma'hadan nafi'ah lil ummah. Dan semoga dari pondok pesantren ini akan lahir pemimpin-pemimpin umat masa depan, baik pemimpin dalam urusan agamanya, dunianya, amin ya rabbal alamin. Ahibatul kiram,
Karena pada saat ini kita ada dialog, ada diskusi yang diawali terlebih dahulu dengan pemaparan yang akan saya sampaikan ini, agar kita di sini lebih mengenal apa itu Islam, bagaimana itu ajaran Islam, dan bagaimana nanti kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, sehingga juga bisa menumbuhkan rasa kebangsaan kita untuk cinta kepada kita punya negeri. Mudah-mudahan dakwah pertemuan ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Saya datang kemari tidak sendiri, saya didampingi oleh keluarga dan para sahabat. Di samping kanan saya ini Habib Hussein bin Said Al-Attas, itu salah satu daripada anggota Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam yang ada di Jakarta. Kemudian ada juga Habib Hud Al-Attas, itu salah satu pengurus. Begitu juga Abi, ada beberapa saya bawa dari Medan, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Provinsi Sumatera Utara. Berikut pengurus-pengurus DPW, DPC yang menyertai saya. Ada juga saya punya menantu yang saya ajak, Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, saudara. Beliau juga lulusan salah satu universitas di Yaman. Inilah rombongan yang kami bawa dan hadir untuk bersilaturahim di tempat ini. Baiklah, langsung saja kita mulai karena waktu sudah cukup siang. Saudara, kalau kita bicara tentang apa dan bagaimana itu Islam, satu hal yang harus kita catat, satu hal yang harus kita ingat, bahwa Islam adalah agama yang kamil, syamil, jamil. Iya, artinya Islam itu agama yang kamil, agama yang sempurna. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, faqala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, hari ini wahai Muhammad, telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Allah yang jamin kalau agama Islam itu sempurna, mengatur segala sektor kehidupan. Saudara, tidak ada satupun sektor kehidupan di dunia ini yang diluputkan dari ajaran Islam. Agama Islam kamil. Kamil itu artinya sempurna. Dan pada saat yang sama agama Islam itu syamil. Artinya syamil itu mencakup, meliputi segala sesuatu, atau dengan kata lain kita sebut komprehensif, lengkap, saudara. Makanya dalam Al-Quran Al-Karim Allah menyatakan, maqarat nafil kitab bin syai', tidak ada sesuatu pun dalam kitab ini yang kami luputkan. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan kitab di sini adalah kitab di Lauhil Mahfuz. Sebagian mengatakan lagi kitab di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Saudara, tapi ulama sepakat salafan wa khalafan bahwa agama Islam ini agama lengkap, mencakup segala sesuatu. Sampai-sampai para sahabat Nabi pernah mengatakan, saudara, mereka mengatakan qad allamana ar-rasul kulla syai'in hatta al-khara'a. Artinya para sahabat mengatakan dulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami para sahabat tentang segala sesuatu, sampai kepada urusan kamar mandi, urusan toilet, urusan WC. Subhanallah, kalau urusan WC aja diatur. Bagaimana cara kita masuk ke dalam WC, saudara, ke toilet, kamar mandi? Bagaimana cara kita keluar? Kaki yang mana didahulukan saat kita ke kamar mandi? Kaki yang mana yang kita dahulukan saat keluar dari kamar mandi? Doa zikir apa yang dibaca sebelum masuk ke kamar mandi? Dan doa zikir apa juga setelah kita keluar dari kamar mandi? Kemudian bagaimana cara buang air kita, saudara, diajarkan. Bagaimana cara jongkoknya, saudara, diajarkan. Saudara, bagaimana tentang behemnya, saudara, istibra, diajarkan. Supaya iris itu yang namanya air seni kita semuanya, saudara. Subhanallah. Makanya para sahabat mengatakan, dulu Nabi mengajarkan kami tentang segala sesuatu, sampai urusan
WC aja diajarin. Subhanallah. Jadi kalau sudah urusan WC diajarin, nggak usah khawatir. Dalam Islam, urusan rumah tangga, urusan bertetangga, urusan masyarakat, urusan perniagaan, urusan ekonomi, urusan politik, urusan negara, saudara, semua lengkap dalam ajaran Islam. Alhamdulillah. Jadi para ulama nggak pernah meragukan itu, saudara. Nah baiklah. Yang berikutnya jamil. Jadi Islam itu kamil, sempurna, syamil, lengkap, saudara. Yang berikutnya jamil. Apa itu jamil? Islam ini indah, saudara. Indah kita punya agama, saudara. Apakah itu dalam urusan akidahnya? Apakah itu dalam syariatnya? Apakah itu dalam akhlaknya? Semuanya serba indah, saudara. Dalam persoalan akidah, khususnya berkenaan dengan hubungan kita dengan umat di luar Islam, saudara. Bagaimana Islam mengatur? Yang pertama, Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ulama menafsirkan, saudara, bahwa tidak boleh ada paksaan kepada siapapun untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Tidak boleh. Umat Islam dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk memaksa umat agama lain, orang-orang di luar Islam, untuk masuk ke dalam Islam, saudara. Paksaan dalam bentuk apapun. Apakah dalam bentuk tekanan, intimidasi, teror, menakut-nakuti, saudara, nggak boleh, haram. Termasuk tidak boleh, saudara, memaksa orang lain masuk ke dalam Islam, saudara, dengan cara-cara kotor seperti penipuan. Gimana sih maksudnya penipuan? Oh, ada pemuda Islam sengaja mengawini perempuan di luar Islam, niatnya supaya nanti, saudara, bagaimana? Oh, dia nggak bisa kawin di luar Islam, sengaja perempuan tadi dihamili dulu. Ini namanya program hamilisasi. Jadi dia hamili dulu perempuan di luar Islam. Nah, begitu hamil, terpaksa orangnya, tuanya terima, saudara, kawin. Begitu kawin dipaksa masuk Islam. Kalau kau nggak mau masuk Islam, aku nggak mau kawin sama kamu. Sementara ini perempuan udah hamil, terpaksa masuk Islam. Haram. Zinahnya haram. Menipu dia untuk masuk Islam, haram. Nggak boleh, saudara. Islam ini agama yang suci, bersih, mulia. Tidak boleh kita kotori dengan segala bentuk perbuatan culas dan licik, menipu orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Saya tanya, Islam indah tidak? Jamil tidak? Nggak boleh menpaksa, saudara. Nggak bisa. Maaf Pak Bu, ya. Dalam Islam memang boleh laki-laki muslim itu kawin dengan perempuan ahlul kitab, saudara. Tapi ada syarat-syarat yang lengkap. Nah, salah satunya, walaupun istrinya bukan Islam, tetap dia nggak boleh paksa buat masuk Islam, saudara. Haram, nggak boleh. Jadi memaksa itu bukan ajaran Islam. Islam tidak memperkenankan umatnya untuk maksa orang lain untuk masuk Islam, tapi mengajak mereka lewat dakwah yang santun, yang ramah, lewat dakwah yang bil hikmah, lewat dakwah yang mau'izatul hasanah, lewat dakwah yang, saudara, yaitu dengan diskusi billati hiya ahsan, saudara. Silakan. Jadi kalau kita terhadap umat agama lain mau dakwah soal Islam, silakan, saudara, perkenalkan apa itu Islam. Dialog, saudara, dengan mereka sehingga mereka masuk Islam, silakan, itu diperkenankan. Tapi jangan sekali-kali memaksa. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana cara menghadapi ahlul kitab ketika itu, saudara. Di zaman Nabi waktu beliau di Madinah,
banyak ahlul kitab, khususnya orang-orang Yahudi, sebagian lagi ada Nasrani, saudara. Nah, bagaimana cara dakwah kepada mereka? Dituntun oleh Allah lewat surat An-Nahl, saudara. Apa Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Subhanallah. Ini ayat, Pak. Allah mengatakan kepada Nabi, ud'u ila sabili rabbik. Hei Muhammad, ajak itu orang-orang di luar Islam, ajak itu orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ila rabbik, ajak mereka kepada Tuhanmu, ajak mereka untuk masuk Islam. Tapi dengan cara apa? Bil hikmah. Apa itu hikmah? Ulama mengartikan hikmah itu al-ilmun nafi'. Apa itu al-ilmun nafi'? Ulama mentafsirkan al-ilmun nafi' adalah ilmu yang diamalkan. Maksud ilmu yang diamalkan antara ucapan dan perbuatan seiring sejalan. Jadi pengertian dakwah bil hikmah adalah dakwah dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan. Dengan kata lain, dakwahlah dengan kesuritauladanan. Jadi kalau kita mau dakwah ngajak orang di luar Islam masuk Islam, tunjukkan suri tauladan yang baik, supaya orang-orang di luar Islam melihat umat Islam, oh umat Islam baik ya, oh santun ya, oh ramah ya, oh umat Islam jadi tetangga saya, oh luar biasa, sangat memperhatikan saya. Mesti begitu, saudara. Jadi mereka tertarik kepada Islam lewat akhlaknya. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas semua? Jadi dakwah bil hikmah, dakwah bil akhlakil karimah. Itu yang Nabi diajarkan, saudara. Tunjukkan kepada orang-orang di luar Islam bahwa kita bukan umat yang berbohong, bukan umat yang suka berdusta, bukan umat yang suka mengganggu tetangga, bukan umat yang suka bikin kegaduhan, bukan umat yang suka bikin keonaran, bukan umat yang suka memaksa orang lain. Dakwah bil hikmah. Yang kedua, kata Allah, wal mau'izatil hasanah. Dakwah dengan nasihat-nasihat yang bagus, nasihat yang santun, nasihat yang ramah, nasihat yang simpatik, saudara, supaya betul-betul orang bisa menghargai Islam dan menghargai umatnya, sehingga mereka tertarik masuk Islam, insya Allah. Dan yang ketiga, kata Allah dalam ayat tadi, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau terpaksa harus berdebat dengan orang di luar Islam, berdebat soal teologi, berdebat soal ketuhanan, saudara, berdebat soal akidah, maka Allah kasih tahu, wajadilhum, debatlah dengan mereka, dialoglah mereka, ajak mereka dialog. Tapi jangan lupa, billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik, yang terbaik. Allah nggak mengatakan billati hiya hasan. Allah nggak mengatakan dengan cara yang baik, tapi Allah mengatakan dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Saudara, saya kira kita semua paham kalau kita dengan orang di luar Islam saja dialog harus dengan cara yang terbaik, apalagi dialog sesama umat Islam, saudara. Nah, dialog sesama umat Islam harus lebih baik lagi. Kadang-kadang terjadi di tengah kita dialog sesama umat Islam belum apa-apa dan kafir-kafir. Oh, ini kafir, ini bid'ah, ini sesat, ini musyrik. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Nah, ini dia, ini gak ngerti dakwah, dia belum ngerti Islam, saudara. Walaupun dia sudah Islam, walaupun dia KTP-nya Islam, walaupun dia pandai baca Quran, dia pandai baca hadis, saudara. Tapi kalau kerjaannya saling mengkafirkan, saling menyesatkan, sok benar sendiri, sok menang sendiri, dia belum mengerti soal dakwah Islam, ya kawan. Dakwah Islam itu kepada orang di luar Islam saja, dialog harus dengan cara yang terbaik, apalagi dialog sesama umat Islam. Kayak itu saya bertanya nih semua, siap berdialog dengan cara yang terbaik? Takbir, sallu ala nabi. Itu yang mau ditekankan. Jadi saya tekankan lagi, yang pertama soal keindahan Islam, saudara, tidak boleh ada paksaan dalam agama.
Yang kedua, saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah udwan bighairi ilmin. Adwan bighairi ilmin. Masya Allah, saudara, ada larangan dari Allah. Kata Allah apa? Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Hei orang-orang beriman, jangan sekali-kali kamu mencaci maki, kamu mencerca orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Maksudnya mereka tidak beriman kepada Allah. Orang-orang di luar Islam itu, saudara. Jangan, dan jangan kau cerca sesembahan mereka. Sesembahan mereka yang mereka jadikan Tuhan, gak boleh untuk kalian cerca. Kenapa? Allah lanjutkan, sebab yasubullah akbar bighairi ilmin. Sebab kalau kau cerca Tuhan mereka, nanti mereka akan cerca kalian punya Tuhan. Kalau kau cerca sesembahan mereka, nanti mereka akan cerca Allah gara-gara cercaan kalian. Masya Allah. Akbar bighairi ilmin. Mereka nanti mencerca Allah, mencerca Nabi, menghina Tuhan kita, menghina agama kita, karena hinaan kita kepada mereka, saudara. Nah, saya mau tanya semua di sini, mau Allah dihina? Jawab dan kompak, mau Allah dihina? Mau Nabi Muhammad dihina? Mau agama kita dihina? Jangan menghina mereka, saudara. Ada ayat Qur'annya, Allah yang larang. Nah, begitu saya tanya, saudara, agama Islam indah tidak? Indah tidak? Kita dilarang maksa, jangan nyela. Subhanallah. Terus yang ketiga, dalam kehidupan bermuamalah, saudara, apa Allah nyatakan dalam Al-Quran? La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Subhanallah. Di sini Allah katakan apa? Allah gak larang kamu sekalian, para beriman, untuk berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam. Enggak. Bahkan Allah perintahkan kamu berbuat adillah kepada mereka. Enggak, Allah enggak larang, selama mereka tidak memerangimu, selama mereka tidak mengusirmu dari negerimu. Dari orang-orang di luar Islam ini, saudara, selama mereka tidak memerangi Islam, tidak mengganggu Islam, saudara, tidak mengusir umat Islam, tidak menyakiti umat Islam, haram untuk kita ganggu, saudara. Gak boleh. Bahkan Allah perintahkan waktu situ ilaih, berbuat adillah kepada mereka, perlakukan mereka dengan baik. Saudara, ini ajaran luar biasa. Makanya dalam Islam ini hati-hati Pak Bu ya, ikuti umat Islam yang ajarannya lurus. Jangan ikut yang radikal, jangan ikut yang liberal. Ikuti yang mana? Ikuti aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa sih Habib ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak radikal, tidak liberal. Tawassut ada di tengah-tengah. Insaf, iktidal, saudara. Apa sih maksud radikal dan liberal? Saudara, kaum radikal itu kaum yang ifrat di dalam menafsirkan agama. Cara mereka menerjemahkan ajaran agama, cara mereka menafsirkan agama, saudara, mereka Islam. Cara mereka menafsirkan agama Islam dengan cara ifrat, cara yang berlebihan, saudara. Sementara liberal kebalikannya, mereka yang ngaku Islam tapi liberal, saudara. Cara mereka menafsirkan agama, menerjemahkan agama Islam, saudara, dengan cara mengurangi ajaran agama, tafriq, saudara. Ada ifrat, ada tafriq. Ifrat, saudara, berlebih-lebihan di dalam menerjemahkan agama. Sedangkan tafriq, ajaran agama dikurang-kurangi sama dia, saudara.
Nah kan ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah tidak ifrat, tidak tafsir, tidak radikal, dan tidak liberal. Supaya lebih jelas, saya beri contoh. Mau contoh? Mau contoh? Biasanya kalau dikasih kaidah, dikasih prinsip, dikasih rumus, kalau ada contoh lebih jelas. Betul? Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, Waqatilul musyrikina kafah. Hei orang yang beriman, qatilul musyrikina kafah. Perangi orang-orang musyrik. Perangi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Perangi itu orang-orang kafir. Kafah semuanya. Bunyi ayatnya begitu, saudara. Nah, terus tafsirnya bagaimana? Nah, kita lihat yang radikal. Yang radikal mengatakan apa? Allah yang perintah. Waqatilul musyrikina kafah. Perangi itu orang kafir semuanya. Jadi nggak usah pakai dibeda-bedain. Pokoknya orang kafir dan bukan Islam semuanya halal diperangi, boleh dibunuh. Saya mau tanya, ekstrem tidak? Radikal tidak? Bahaya tidak? Ini kalau diamalkan oleh semua umat Islam di Indonesia, kacau tidak? Oh kacau, saudara. Bisa perang bisa di mana-mana. Tetangga kita di mana-mana banyak kok bukan muslim, betul? Apalagi di Sumatera Utara kadang-kadang satu keluarga bisa beberapa agama, betul? Jadi orang-orang radikal di dalam menafsirkan ayat begitu. Waqatilul musyrikina kafah. Udah tuh akhirnya Allah suruh perangi orang kafir. Jadi orang kafir itu yang mana saja, orang musyrik yang mana saja, orang di luar Islam yang mana saja, halal darahnya ditumpahkan, halal hartanya diambil, boleh mereka dibunuh. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Saya mau tanya ini masyarakat di sini, saudara semuanya mau ikut radikal? Tidak boleh, itu ajaran tidak benar begitu. Islam bukan begitu. Ini yang begini-begini nih bikin malu Islam, saudara. Dan saya sesalkan kadang-kadang orang-orang di luar Islam melihat Islam dari kelompok yang begini. Islam jadi jelek, betul? Betul? Islamnya jadi jelek, saudara. Karena yang dilihat yang model begitu. Nah kalau yang dilihat yang jelek, ya Islamnya kelihatan jadi jelek. Padahal Islam nggak ngajarin begitu, saudara. Baik, sekarang kelompok liberal. Nah kalau kelompok liberal ini, saudara, justru ngurang-ngurangin ajaran Islam. Kadang-kadang dia jelekin Islam sendiri. Apa dia bilang? Oh lihat ayat. Waqatilul musyrikina kafah. Perangi olehmu orang-orang kafir semuanya. Ini ajaran nggak benar. Ini ajaran ekstrim. Ini radikal. Ayat-ayat begini sudah kadaluarsa. Ayat begini sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Ayat begini hapus saja dari Al-Quran. Orang Islam, saudara, tapi dia nyerang Islam, saudara, karena dia menerjemahkan, mentafsirkannya, saudara, dengan ngurang-ngurangi. Enggak begitu masuk ayat tadi, saudara. Akhirnya Al-Quran dikatakan apa? Al-Quran sudah kadaluarsa, sudah tidak relevan dengan zaman ini. Zaman ini zaman persatuan, zaman kedamaian. Ayat seperti ini ayat provokatif, ini ayat teror, ini ayat intimidasi, dihina habis Al-Quran. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Saya mau tanya, menghina Al-Quran hukumnya apa? Haram, saudara. Kafir tidak? Kafir, bisa murtad, saudara. Nah, maka itu radikal bahaya, liberal juga bahaya, sama-sama bahaya, saudara. Kira-kira sampai di sini paham tidak? Paham masuk radikal? Paham masuk liberal? Mau contoh lagi? Lewat zuhur urusan ini. Mau contoh lagi? Baik, saya kasih contoh di bulan Maulid. Ini kan bulan Maulid nih sekarang. Di mana-mana banyak yang memperingati Maulid, betul? Nah, sudah, mari kita lihat. Apa hukum peringatan Maulid, saudara? Aswaja, saudara, nggak ribut soal Maulid. Tapi ada kelompok radikal bilang apa? Maulid itu nggak pernah ada di zaman Nabi. Ini adalah bid'ah, musyrik, munkar, dolalah.
masuk neraka. Capek saya ngadepin yang begini, saudara. Saya pernah ketemu orang begini, saya tanya, maksud Anda bid'ah apa sih? Apa dia bilang? Ya bid'ah itu apa yang gak ada di zaman Nabi, Habib. Oh kalau gitu muka ente bid'ah juga. Karena muka ente sama Nabi gak ada. Masya Allah. Akhirnya apa saudara? Akhirnya akibat sikap radikal, dia musuhi umat Islam yang merayakan Maulid. Dia kafirkan, dia musyrikkan, dia cap masuk neraka. Saya mau tanya yang begini bahaya tidak? Jujur semua, bahaya tidak? Itu radikal. Sekarang yang liberal bagaimana? Kata liberal, saudara, Maulid itu bebas. Itu ekspresi kebebasan. Kita mau bikin Maulid kapan kek, di mana kek, terserah kita. Dan bagaimana saja kek Maulid. Maulid mau baca Al-Quran, bagus. Maulid mau pakai dangdutan, bagus. Maulid mau pakai minuman keras, bagus. Pokoknya merayakan Maulid, mau mabok gak apa-apa. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini liberal nih, saudara. Ngawur-ngawuran. Ahlus sunnah gak begitu. Ahlus sunnah mengatakan betul, Maulid itu bid'ah, gak pernah dilakukan di zaman Nabi. Tapi ini bid'ah yang hasanah. Bid'ah ada yang hasanah, bid'ah ada yang sayyi'ah. Yang sayyi'ah yang bagaimana? Bid'ah, saudara, yang yukhalifus syariah, yang bertentangan dengan syariat. Yang hasanah bagaimana? Yang hasanah bid'ah yang la yukhalifus syariah, yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi Maulid bagaimana? Ya dia kalau tata cara pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Islam. Dalam peringatan Maulid ada baca Quran, ada baca rawih Maulid, ada baca selawat, ada tausiah dari guru yang mengajarkan. Perempuan dan laki-laki dipisah duduknya, tidak bercampur. Yang laki-laki berpakaian sopan, yang perempuan menutup auratnya. Silakan, itu bid'ah hasanah. Tapi kalau merayakan Maulid, laki perempuan dicampur, joget-joget, perempuan nggak pakai hijab, saudara, laki-laki juga tidak sopan, bahkan ada ganggutan, ada nyawer lagi, nyawer, tahu nyawer? Terus diri sawer disebarin duit, saudara. Bahkan kadang-kadang duitnya maaf dimasukin ke dada perempuan, saudara. Dia bilang ini Maulid, saudara. Bohong. Kalau merayakan Maulid dengan cara-cara yang haram, itu adalah bid'ah sayyi'ah, bid'ah muharramah. Nah, saya tanya, kalau begitu harus sunnah wal jamaah, saudara, netral tidak? Netral tidak? Tawasud tidak? Di tengah-tengah, saudara. Nah, kalau yang tadi, kembali yang pertama, yang radikal mengartikan ayat perangilah orang-orang musyrik, saudara, dengan semua orang kafir boleh dibunuh. Sementara yang liberal enggak begitu, malah nyalain Al-Quran, dibilang kadaluarsa. Lalu kalau Ahlus Sunnah bagaimana? Kalau Ahlus Sunnah ini Al-Quran, ini ayat dari Allah, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu adalah kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau Allah sudah firmankan, terima. Ya, Allah memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang musyrik. Tapi baca ayat jangan setengah, terusin dong ayatnya. Sudah, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangi mereka seluruh orang musyrik. Yang mana? Yang memerangi kamu. Orang musyrik yang memerangi kamu, habis-habisan seluruh muslim dibantai, perangi mereka. Tapi kalau orang musyrik yang tidak memerangi umat Islam, nggak boleh kita perangi, saudara. Makanya dalam Islam, maaf, kata kafir itu, saudara, bukan untuk penghinaan. Ini di Indonesia, kalau ada orang sebut kafir, wah itu menghina agama lain, itu tidak toleran. Enggak begitu, saudara. Itu, saudara, suatu istilah yang digunakan oleh Al-Quran, istilah yang digunakan oleh hadis. Nah, sampai-sampai kita nggak boleh nyebut kafir, sebutnya non-Islam saja. Saudara,
Justru kata-kata non-Islam lebih bahaya. Loh kok begitu Habib? Kafir itu artinya hati yang masih tertutup. Hati orang yang masih tertutup, belum dapat hidayah dari Allah, itu disebut kafir. Jadi kalau ada orang di luar Islam, kita sebut kafir. Maksudnya hatinya masih tertutup. Dan itu istilah internal kita, saudara. Bukan untuk mencaci maki orang, bukan untuk menghina orang, saudara. Lalu kalau kata Muslim atau Islam apa? Saudara, Islam itu artinya selamat. Muslim orang yang selamat. Kalau disebut non-Muslim berarti orang yang enggak selamat. Justru mestinya orang-orang di luar Islam tersinggung disebut non-Muslim, saudara, karena artinya enggak selamat Anda. Tapi kalau disebut kafir, mestinya enggak tersinggung. Kami cuma menganggap hati Anda masih tertutup, itu aja. Kira-kira jelas tidak? Jangan kita persoalkan yang begitu. Di dalam agama Kristen, di dalam agama Buddha, di dalam agama Hindu, begitu juga Yahudi, ada istilah, saudara. Nah, dulu saya pernah sekolah di sekolah Kristen. SMP saya di SMP Kristen Betel, saudara. 3,5 tahun dulu ada perpanjangan semester. Saya belajar Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara. Saya belajar semua. Saya pelajari orang-orang Nasrani. Kalau disebut orang di luar Nasrani, domba-domba yang tersesat. Kita ini semua bagi mereka domba-domba yang sesat. Jangan marah. Itu istilah terminologi dalam agama mereka, saudara. Jangan langsung marah. Gue dikatain domba. Makanya udah domba tersesat lagi. Ya kalau begini modelnya bisa perang terus kita, betul? Betul? Istilah orang Nasrani dalam gereja hormati. Saudara, orang Yahudi kalau sebut umat bukan hanya Islam, di luar Yahudi semua adalah, saudara, khoyum atau khothum, saudara. Apa arti itu khoyum? Makhluk yang bukan manusia, yang derajatnya sama dengan binatang, yang boleh diapain saja. Makanya mereka nggak peduli dengan teriakan dunia peristiwa di Palestina, saudara. Bayi dibunuh, orang tua dibunuh, saudara. Masjid dihancurkan, gereja dibom juga, saudara. Rumah sakit di mana-mana dihancurkan. Enggak, mereka nggak peduli. Apa? Mereka bilang karena yang mereka bunuh bukan manusia, yang mereka bunuh semua itu makhluk yang terhina. Gawat tidak? Bahaya tidak? Justru kalau Yahudi habis dia katakan itu, dia praktekkan. Dia musuhi umat manusia, sudah. Kalau Nasrani nggak begitu. Kalau Buddha itu nggak begitu. Mereka punya istilah untuk kita, tapi mereka nggak sembarangan menghalalkan darah manusia, walaupun ada di agama yang lain. Nah, jadi kesimpulannya saya hanya mengatakan, di sini ada umat agama lain. Kalau kami sebut orang di luar Islam itu dengan istilah kafir, jangan tersinggung. Istilah itu bukan istilah merecehkan, menghina, meminggirkan, bukan. Itu hanya terminologi agama. Sebagaimana agama Anda juga ada istilah khusus buat orang yang di luar agama Anda, yang diajarkan di rumah-rumah ibadah Anda. Kami juga tidak boleh tersinggung, saudara. Masing-masing umat beragama wajib untuk saling menghormati. Setuju? Takbir. Shallu ala Nabi. Nah, kembali soal radikal, saudara, dan liberal. Nah, saya mau tanya jujur, kalau gitu umat Islam yang radikal ini bahaya tidak? Bahaya tidak? Perlu diajak dialog? Perlu diajarkan? Perlu kita ajak dialog, kita ajarkan supaya mereka berubah. Sebab dengan cara radikal, nanti orang di luar Islam melihat Islam ini bengis, saudara. Akhirnya orang nggak ada yang mau masuk Islam, betul? Nah, sekarang yang kedua, terus ada orang Islam jadi liberal, bahaya tidak? Bahaya tidak? Perlu diajak dialog, perlu diluruskan. Kenapa? Karena pandangan-pandangan mereka bisa merusak Islam, saudara. Bahkan gara-gara pandangan mereka, nanti orang di luar Islam salah paham terhadap Islam, saudara. Nah, terakhir, sebelum kita buka dialog,
Saya mau sampaikan pengalaman, boleh? Nah, ini pengalaman. Saya pernah diundang oleh seorang tokoh nasional beragama Katolik. Beliau mengumpulkan beberapa pendeta. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, saudara, untuk berdialog dengan saya. Sambil makan siang, kita berdialog. Bukan berdialog terbuka, bukan. Dialog terbatas, tertutup, saudara. Saya terima. Singkat cerita, dialog cukup panjang, ada sekian jam, tapi ada satu masalah yang menarik. Terakhir mereka bertanya kepada saya, ini para pendeta, Habib ini kan pimpinan FPI. Ini kejadiannya saudara 20 tahun yang lalu. FPI lagi baru muncul, saudara, banyak difitnah, banyak dibilang ekstrem, radikal. Nah, jadi dia bertanya, Habib, FPI ini kan Habib yang pimpin, betul? Kami mau tanya, jangan tersinggung Habib ya, oh tidak. Apa betul Habib dengan FPI ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia? Saya jawab, betul. Memang itu tujuan perjuangan kami. Syariat Islam bagaimana caranya berlaku secara konstitusional di Republik ini. Terus dia tanya, tapi begini Habib, ini sangat menakutkan bagi kami. Kami umat Katolik, kami umat Protestan, ya jadi ngomong gitu beda. Nah ini bagaimana Habib menjelaskannya nanti? Bagaimana nih nasib daripada keluarga besar kami nih, yang Katolik, yang Protestan? Saya banyak bertanya, selama ini yang Anda pahami bagaimana? Kalau syariat Islam ini diberlaku, kira-kira yang Anda bayangkan Anda diapakan? Ya bukan Habib, kami bayangkan kami akan diusir, nanti kami semua dipaksa, disunat, macam-macam. Saya tanya lagi, Anda dengar dari siapa? Kalau Islam itu berlaku, Anda akan dihabisi, gereja akan ditutup semua. Anda dengar dari siapa? Disebutkan beberapa nama orang Islam. Yang disebut nama tokoh beberapa orang. Habib ini yang bicara si fulan, si fulan, si fulan. Saya senyum ya ikhwan. Anda dapat berita dari orang yang salah. Anda dapat berita dari kelompok liberal yang sedang jelek-jelekan syariat Islam. Jadi mereka datang ke Anda, mereka bilang jangan terima, itu syariat Islam menakutkan. Nanti kalian diusir, nanti kalian disunat, nanti kalian punya gereja ditutup semua. Nggak ada ulama yang bicara begitu, nggak ada. Ini yang Anda sebut tadi, nama-nama itu saya kenal. Ini semua tokoh liberal. Saya tahu pemikiran mereka. Mereka diam. Jadi sebetulnya bagaimana Habib? Kami mau dengar dari Habib. Saya sampaikan begini, saya mau tanya kepada Anda. Di Amerika Serikat, mayoritas itu bukan Muslim. Muslim minoritas. Nah, kalau mayoritas di Amerika orangnya baik-baik, maka yang minoritas pasti akan terlindungi, tidak diganggu. Saya tanya sama mereka, setuju tidak begitu? Dia katakan setuju, betul Habib. Nah sebaliknya, kalau mayoritas yang non Muslim di Amerika buruk perilakunya, jelek, jahat, pasti yang pertama kali diganggu adalah umat Islam yang minoritas. Mereka bakal diganggu. Kira-kira Anda setuju tidak? Setuju Habib. Nah, kita setuju dulu deh teorinya. Di suatu negara, kalau mayoritas baik, minoritas akan terlindungi. Kalau mayoritas jahat, minoritas akan terganggu. Betul? Dia setuju, saudara. Betul Habib. Kami setuju. Nah, baik, sekarang kita masuk yang kedua. Di Indonesia ini mayoritas siapa? Dia jawab, Islam. Baik, saya mau tanya, kalau umat Islam di Indonesia itu jelek, tukang mabuk, tukang judi, tukang zina, mencuri, merampok, jahat, kira-kira kalian yang minoritas terganggu gak? Oh pasti kita terganggu. Yang jadi korban kalian kalau umat Islamnya jelek. Tapi sebaliknya, kalau umat Islam di Indonesia bagus, mereka tidak mabuk, mereka tidak judi, mereka tidak mencuri, mereka tidak jadi begal, mereka tidak merampok.
Saudara, mereka jadi warga yang baik. Sekarang saya mau tanya, kira-kira Anda ini semua yang minoritas aman tidak? Aman, Habib. Sepakat, baik. Nah, tahu nggak Anda syariat Islam itu apa? Syariat Islam itu ajaran Islam yang wajib dijalankan oleh umat Islam supaya akhlak mereka baik. Mereka disuruh sholat. Sholat itu benteng dari perbuatan keji dan munkar. Aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau sholatnya bagus, khusyuk, lengkap syaratnya, lengkap rukunnya, dia punya perilaku akan baik. Kenapa dia harus puasa bulan Ramadan? Supaya akhlak dia baik, supaya sifat-sifat kebinatangannya itu terhapus. Dalam ajaran Islam nggak boleh mencuri, nggak boleh judi, nggak boleh minum minuman keras, nggak boleh narkoba, nggak boleh ganggu tetangga, nggak boleh. Walaupun tetangga itu bukan Islam. Nah, jadi kami mau pakai syariat Islam, mau mengikat umat Islam yang mayoritas supaya tunduk kepada syariatnya, menjalankan syariatnya, sehingga Anda yang minoritas aman dan terjaga. Betul? Tanya, tapi kan ada hukum Islam itu Habib. Soal pencuri dipotong tangan, saudara. Ada yang zina dihukum mati kalau muhson, dicambuk 100 kali kalau bukan muhson. Jadi kita bagaimana Habib? Nah di sini kita katakan, maaf bapak-bapak pendeta, kita ini sedang berjuang urus umat Islam. Umat Anda terserah, apa mereka mau pakai hukum adat, apa mereka mau pakai hukum agama Islam, atau mereka mau pakai hukum sipil yang sudah dibuat oleh pemerintah. Silakan. Buktinya sekarang ini, saudara, umat Islam punya pengadilan agama pakai hukum Islam dan persoalan perdata enggak mengganggu umat yang lain. Mana ada umat lain kita paksa ke pengadilan agama, saudara? Enggak ada. Kita umat Islam bagi waris ada caranya. Kami ke pengadilan agama, kami tidak ke pengadilan negeri. Umat agama lain silakan selesaikan di pengadilan negeri, aman. Artinya untuk umat di luar Islam kami nggak paksa untuk pakai syariat Islam. Betul? Saya bertanya, boleh nggak maksa orang lain? La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama, sudah. Terus dibilang, jadi gereja tetap aman, Habib. Aman. Silakan Anda tetap buka gereja Anda. Silakan Anda ibadah. Silakan Anda Natalan. Silakan. Anda nggak dipaksa, dan nanti Anda rasakan kira-kira kalau syariat Islam itu berlaku bagus tidak Anda rasakan. Ternyata bagus nih, kami mau ikut syariat Islam aja untuk urusan pencuri potong tangan, silakan, kami nggak larang. Nah kalau nggak mau, Anda tetap mau pakai hukum sipil, pencuri di penjara, silakan. Islam tidak memaksa agama lain. Betul? Betul? Apa kata mereka begitu dengan ini? Habib, kalau begini saya setuju. Kalau begini saya setuju. Jadi selama ini perjuangan FPI itu menegakkan syariat Islam supaya umat Islam menjalankan syariatnya menjadi umat yang baik dan tidak mengganggu umat yang lain. Tapi udah begitu Habib, begitu saja. Saya nggak punya rencana lain. Alhamdulillah, itu senangnya para pendeta. Setelah itu kita makan siang, kita minum bareng, kita saling tukar kartu nama, dan setelah itu mereka minta Habib, bagaimana kalau ke depan sebulan sekali kita diskusi bareng? Saya bilang boleh, kita diskusi bareng, nggak apa-apa. Saya bilang, kenapa Habib nggak keberatan? Karena banyak masalah-masalah yang kita bisa kerjasama. Seperti apa? Perang lawan narkoba. Umat agama lain juga anti narkoba kok. Gereja juga sangat anti narkoba, saudara. Umat muda Hindu juga nggak suka narkoba. Anak-anak muda mereka dirusak. Nah, kita kerjasama memberantas narkoba. Kita kerjasama memberantas pornografi. Kita kerjasama memberantas minuman keras. Kita kerjasama memberantas korupsi. Kita diskusi sebulan sekali. Bagaimana kali-kala kita yang berbeda agama bersatu menjaga negeri. Saya mau tanya, begitu bagus tidak? Karena ini kita laksanakan. 2 bulan sekali, saudara, kami waktu itu ngaji. Saudara, ngaji tanda kutip ya, bareng-bareng dengan umat agama lain. Ada pendeta ngaji kebangsaan, saudara. GBI, Gereja Bethel Indonesia ikut, saudara. PWI, saudara ikut. Yang Buddha, yang Hindu, saudara. Siapa bilang kita tidak bisa dialog? Nah, itulah sedikit pengalaman yang saya ingin sampaikan. Akan
tetapi memang sudah ahli maksiat wajib betul kepada FPI sudah. Dan yang diberitakan yang pelan-pelan semua diberitakan, fitnah di mana-mana, sehingga orang dengarnya FPI keras, radikal, ekstrem, saudara, sampai nuntut pemerintah bubarkan, bubarkan, saudara. Akhirnya jam 5 sore, jam 4 sore dibubarkan. Jam 5 sore saya bikin lagi FPI yang baru. Nah, cuman kepanjangannya kita robah. Dulu Front Pembela Islam dibubarin sama pemerintah. Saya punya pengacara datang ke penjara, saya masih di penjara waktu itu. Pagi-pagi datang, Habib, kami dengar kabar dari Kementerian Polhukam, nanti jam 4 sore akan ada pengumuman FPI kita dibubarkan. Nah, bagaimana Habib? Kita lawan atau bagaimana? Atau kita diam aja? Saya masih di penjara, saudara. Ini bulan Desember tahun 2020 ketika saya di penjara, pulang dari kota suci Makkah. Kemudian saya bilang, kita jangan nuntut petun. Bagaimana kita gugat ini Habib? Ini kan gugatan SKB 6 Menteri. Kita bisa gugat ke pengadilan, dipetunkan. Saya bilang jangan. Kenapa Habib? Sebab kalau dipetunkan, satu, makan waktu lama panjang, capek. Yang kedua, kemungkinan menang kecil. Kenapa, saudara? Karena hakim-hakimnya banyak dari geng Solo. Paham bu ya? Paham. Jadi susah menang. Itu ini geng Solo bahaya. Sampai anak kecil diisi menjadi presiden kan lewat hakim sudah. Saya bilang jangan dituntut. Kalau dituntut, satu, makan waktu, capek, lelah. Yang kedua, kemungkinan menang kecil. Yang ketiga, kalau kita kalah, bahaya. Loh, bahayanya kenapa? SKB 6 Menteri itu inkonstitusional. Kenapa? Karena mereka membubarkan FPI tanpa lewat jalur pengadilan. Gak boleh. Ada undang-undang ormas yang mengatur, kalau ada satu organisasi yang dianggap mengganggu ketertiban umum atau keamanan nasional, bisa dibubarkan. Caranya bawa ke pengadilan, hakim yang memutuskan, saudara. Nah ini enggak, ini keputusan politik, bukan keputusan hukum. SKB 6 Menteri keputusan politik, bukan keputusan hukum. Dia inkonstitusional. Tapi kalau dituntut, dipetunkan, kemudian kita kalah, SKB-nya menang, maka SKB berubah dari inkonstitusional menjadi konstitusional, menjadi inkrah, menjadi mengikat semuanya untuk dilaksanakan, saudara. Jadi jangan, saya bilang, rugi kita. Terus jalur bagaimana Habib? Apa kita diam? Jangan juga kalau diam. Diam terhadap kezaliman haram. Kita ditolimi, nggak boleh diam. Jadi bagaimana Habib? Gampang. Nanti jam 4 dibubarin, jam 5 kita bikin organisasi baru. Karena dalam undang-undang nggak ada larangan, nggak ada larangan, saudara. Jadi nggak pakai nunggu lama, saudara. Nggak pakai takut kalah di pengadilan, nggak usah takut, umumkan aja. Nah sekarang apa yang mesti kita lakukan? Ini kan masih pagi nih, saya bilang, telepon ke seluruh FPI di Indonesia, FPI Aceh, FPI Sumatera Utara, kasih tahu. Nanti jam 4 kita dibubarkan, jangan panik. Jam 5 ganti saja logonya dari segitiga bulan, dari Front Pembela Islam menjadi Front Persaudaraan Islam. Pelangnya tinggal ganti, coret pembelanya, ganti persaudaraannya. Yang ngurus dia juga. Bu, simpel ya bu? Simpel gak bu? Sudah diumumkan lah jam 4 sore, betul? Diumumkan FPI bubar. Jam 5 FPI juga mengumumkan, kami terima putusan pemerintah, kami dibubarkan, dan kami bikin Front Persaudaraan Islam. Wartawan ramai, sebab yang ngurus dia juga.
Ini kan cuma ganti baju, betul? Akhirnya besoknya wartawan datang ke Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Ditanya, Pak Mahfud ini bagaimana? FPI habis dibubarin, dia bikin lagi yang baru. Pak Mahfud menjawab, ya selama namanya bukan Front Pembela Islam, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya memang begitu peraturannya, saudara. Nggak ada masalah kok. FPI sekarang makin berkembang, makin banyak, provinsi juga makin tersebar, saudara. Alhamdulillah. Jadi kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, jadi kalau FPI digambarkan radikal keras, itu cuma media saja, saudara. Enggak, kami suka dialog. Bahkan kami kalau menutup tempat maksiat, kami surati dulu lurahnya, camatnya, bupatinya. Kami datang, kami minta waktu, kami ajak dialog. Kami ke DPRD minta bantuan. Ayo dong, ini tempat maksiat, ini sudah merusak masyarakat. Wah, nggak jauh dari situ ada pesantren, ditutup dong. Kalau ditutup selesai, sudah banyak yang ditutup dengan surat. 90% tempat-tempat maksiat yang disurati oleh FPI tutup. Nggak ribut, tapi yang 10% ngelawan. Ini 10%, saudara, tempat maksiat besar, duitnya gede, premannya banyak. Udah gitu aparat kepolisiannya, oknum-oknumnya terima upeti, terima setoran. Ini gak gampang ditutup, saudara. Nah kalau udah begitu, premannya dikerahkan dengan berbagai macam senjata, saudara. Terpaksa terjadi bentrokan dengan FPI. Yang begini gak banyak, saudara. Cuman yang begini yang disiarkan di televisi. Kira-kira paham gak? Aceh terjadi tsunami tahun 2004, saudara. FPI turunkan laskar 1.000 laskar dari berbagai macam daerah, termasuk dari Medan. 4 bulan kita evakuasi mayat. Lebih dari 100.000 mayat kami evakuasi. Mayat kalau baru seminggu, saudara, itu masih utuh, belum bau. Malah kalau sudah sebulan, sudah mulai mengeluarkan bau tidak enak, saudara. Kalau mayat udah 3 bulan, saudara, itu sudah mulai membusuk. Mayat yang 4 bulan, kita pegang pala terlepas, kita pegang tangan putus, saudara. 4 bulan kami kerjakan. Ada TV menyiarkan itu? Enggak ada. Tapi kalau FPI gedor tempat maksiat, ada, saudara. Kacau tidak? Jadi saudara, selama ini FPI digambarkan ekstrem, radikal, teroris. Itu adalah framing media. Framing media. Seolah-olah kami anti dialog, kami memusuhi semua orang di luar Islam. Enggak betul begitu, saudara. Nah, jadi karena itu sekali lagi kami selalu terbuka, kami selalu siap dialog. Bahkan dalam urusan kemanusiaan, kami turun bukan di Aceh saja, saudara. Di semua tempat bencana, laskar kami turunkan. Dan satu pesan, di dalam membantu korban bencana, jangan bedakan suku dan agama, jangan bedakan partai dan golongan. Nggak usah cerita agamanya apa, sukunya apa, partainya apa, golongannya apa. Kalau dia jadi korban, bantu. Kami turun di mana tempat, di Bali kami turun, saudara. Kita bantu itu, saudara, yang namanya mereka-mereka jadi korban bencana, termasuk erupsi Sinabung, saudara. Sinabung dari sini jauh, berapa jam? Cuma 3 jam. Kami turun. Di sini ada Habib Hud. Mana Habib Hud? Al-Atas dengan Abi. Mana Abi? Yang dari Medan. Nah, ini ketua FPI Sumatera Utara, saudara. Beliau tinggal di Medan, saudara. Ini waktu itu kita instruksikan ada apa di Sinabung, erupsi Habib. Nah, ini banyak pengungsinya Habib. Kita suruh mereka turun ke sana, saudara. Tahu begitu turun ke sana, saudara, kita lihat ada tenda-tenda besar yang dibangun oleh pemerintah saat itu. Dicampur yang muslim dan non muslimnya, saudara. Tapi memang tenda itu nggak memadai. Nah begitu kami datang, saya ikut datang ke Sinabung, ya Pak. Begitu datang, saudara, pertama kita buka, kami datang, tokoh-tokohnya, muslim datang menemui kami. Habib, kami
kami di tenda utama, kami nyaman, kami aman, walaupun isinya berbeda-beda agama. Bagi kami nggak ada masalah. Kami ini masyarakat Batak, kata dia. Di Kabo itu perbedaan agama, kadang-kadang dalam satu keluarga ada beda agama. Kami nggak ada masalah, Habib. Cuma kami nggak enak. Kami kan mesti sholat subuh, zuhur, maghrib, isya. Kami ini pengen ada musola kecil, kami bisa berjamaah. Nah kalau kami sholat di dalam tenda kan bukan Islam saja. Nah, jadi kami minta kalau boleh, tolong FPI bikinkan kami tenda sendiri. Ada tenda musolahnya. Nah, nanti musola itu bukan buat sholat aja, buat anak-anak kami belajar ngaji. Karena sekarang nggak ada kepastian dari pemerintah. Ini kami di dalam tenda berapa lama nih? Sebulan, 3 bulan, setahun. Kami di sini sekarang udah hampir sebulan. Anak-anak kami nggak ngaji lagi. Biasanya anak-anak kecil tuh pada ngaji di musola. Waktu asar, maghrib, ada TPA. Sekarang nggak ada Habib, ribuan dari pengungsi. Saya minta izin dengan pimpinan setempat, ada pendetanya, ada toko karunya dari Marga Ginting, saudara. Nah, kita minta izin bagaimana? Karena kita nggak mau kalau nanti kita dianggap diskriminasi. Toko yang dibangun tenda cuma Islam saja, nggak begitu. Nah kami berunding, kami bilang bantuan kami buat semua. Buat yang muslim, yang bukan muslim, pokoknya berasnya, susunya, keperluan perempuan hamilnya, menyusuinya, keperluan bayi, semua kami berikan. Dan untuk semua agama. Tapi kami minta izin, ini adalah lahan kosong di sebelahnya, nggak jauh saudara. Kami bikin tenda baru supaya umat Islam ini bisa sholat sendiri, anak-anak kecilnya bisa ngaji. Diizinkan saudara. Oh ya nggak apa-apa Habib, bangun saja. Nggak ada tuh di sini saudara saling mengganggu antar agama. Saya alami langsung. Akhirnya saudara kita buat di situ. Nah begitu kita buat di situ saudara, rapi bersihnya orang-orang Islam, yang perempuan, yang laki, kita bikin tempat khusus saudara. Nah akhirnya apa yang terjadi? Setelah berjalan kita bikinkan sumber air, kita bikinkan kamar mandi darurat, kita bikinkan dapur umum, kita bikinkan tenda untuk kesehatan, berobat gratis saudara. Akhirnya ada beberapa keluarga datang minta izin kepada beliau dan kawan-kawan. Ustaz, ya dengan bahasa sinilah mereka paham. Kalau saya nggak paham bahasa sini saudara. Jadi ada beberapa dari warga Karo sana datang, Ustaz, maaf ya, kira-kira kami ini boleh gak pindah ke tendanya yang umat Islam? Kenapa? Enggak, kami lihat di tendanya umat Islam kayaknya tenang, ada waktu sholat, ada waktu ngaji. Nah, terus kata Ustaz juga, ya boleh aja, tapi nanti jangan merasa terganggu ya. Kalau ada yang sholat di sana, ada yang ngaji. Nah, karena kami ini ada kegiatan, enggak apa-apa Ustaz, kami ikut. Nah, akhirnya ikut sudah. Enggak ada keributan antara kita. 1 tahun kita dirikan tenda di Sinabung. Anda tahu apa yang terjadi saudara? Dalam 1 tahun ada 1000 warga Karo masuk Islam saudara. Enggak ada paksaan saudara. Bahkan warga yang Kristennya enggak melarang, silakan, enggak apa-apa, yang agama ini boleh, agama itu boleh. Ini Marga Ginting, Marga Karo. Tahu orang Karo saudara, kerasnya macam mana, tahulah saudara. Ternyata hatinya lembut saudara, diajak dialog, diajak ngobrol saudara. Dan sampai saat ini hubungan kami dengan masyarakat Sinabung, baik yang muslim maupun bukan muslim, bagus. Tiap bulan kita kirim ustaz ke sana ngajar saudara. Yang begini nggak masuk TV. Yang masuk TV kalau Laskar lagi preman, nah ini berita. FPI lagi obrak-abrik itu tempat maksiat, wah ini berita, betul. Saya pernah protes ke wartawan ke TV. Kenapa sih giliran FPI kegiatan kemanusiaan gak dimuat, tapi giliran ribut sama preman dimuat? Apa jawab mereka? Habib, santri Laskar FPI pakai baju putih, piki putih, kerja kemanusiaan, bukan berita Habib, bukan berita. Laskar FPI pakai baju putih, pakai piki putih, berkelahi sama preman, itu baru berita. Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah media, saudara. Jadi jangan kaget, jangan dengan pencitraan begitu, saudara. Tapi alhamdulillah, sekarang ini kita punya presiden baru, saudara, dan saya tahu. Amin ya rabbal. Nah, terakhir penutup.
masyarakat Sumatera Utara. Ini macam-macam agama ada di sini, saudara. Bahkan satu keluarga kadang-kadang agama beda. Beberapa kali dulu pada saat terjadi peristiwa Ambon, peristiwa Poso, ada provokator masuk Sumatera Utara mau ngadu domba antar umat beragama. Nggak berhasil, saudara. Nggak berhasil. Saudara, kenapa nggak berhasil? Karena memang orang-orang Batak ini, saudara, begitu juga orang Tapanuli, saudara, maupun orang Karo, satu keluarga ini, saudara, itu ada yang agamanya macam-macam. Kadang-kadang bapaknya Islam, anaknya bukan, anaknya Islam, bapaknya bukan. Mereka sudah terbiasa, dan begitu diadu domba nggak bisa. Alhamdulillah. Jadi kekerabatan, kekeluargaan masyarakat di Sumatera Utara ini luar biasa. Saya minta ini dijaga terus, sudah. Saya pengalaman di Ambon. Di Ambon, saya turun ke Ambon. Saya turun ke Poso. Terjadi perang agama antara Kristen dengan Islam, saudara. Tapi saya nggak percaya, apa iya ini perang agama? Apa iya ini perang awalnya gara-gara agama? Kita turunkan laskar, jaga bela umat Islam yang mau dibantai. Begitu juga di Poso, saudara. Kita selidiki. Ternyata begitu kita selidiki yang di Poso, yang di Ambon, saudara, ujung-ujungnya bukan urusan agama, urusan pilkada. Ada calon muslim, ada calon non-muslim memanfaatkan urusan agama. Begitu ada bentrok, saudara, begitu pendukung yang muslim diserbu sama pendukung yang Kristen, apa dia bilang? Orang Kristen ganggu Islam. Begitu juga sebaliknya. Begitu ada kelompok anak-anak muda dukung Islam, dia serbu pendukung yang Kristen, saudara. Yang Kristen berteriak, Islam serbu Kristen. Bentrok, perang, semula hanya antar grup, antar kampung, antar desa, sampai satu provinsi perang, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata urusannya awalnya bukan agama, urusan apa tuh? Politik. Itu urusan apa namanya? Politik. Jangan ngadu-ngadu agama lah. Orang-orang politik kok berpolitik, tapi jangan ngadu-ngadu umat beragama, saudara. Jangan. Begitu juga yang terjadi di Poso, saudara. Sama. Saya turun ke Poso, saya turunkan askar ribuan di Poso, saudara. Jaga Poso sampai Poso itu tenang. Tapi begitu kita selidiki, lagi-lagi urusan pilkada. Urusan pilkada pada ribut, saudara. Gara-gara pilkada antar pendukung daripada calonnya ribut, ujung-ujungnya dibawa ke agama, saudara. Nah, saya mau tanya, cara-cara begitu berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Maka itu tolong, saya waktu itu amanatkan kepada FPI di Medan, tolong, waktu pilkada yang lalu, tolong pilkada di Medan, Sumatera Utara, FPI jaga ya. Silakan, FPI mau dukung calon muslim, silakan dukung calon muslim, cara dukung yang sehat, jangan bikin ribut, jangan bawa-bawa agama, menghina agama orang, itu nggak boleh, saudara. Jaga. Dan alhamdulillah di Sumatera Utara sepanjang ini nggak ada perang antar umat beragama. Betul. Maka itu saya mau jaga semua, saya mau tanya semua, siap jaga Sumatera Utara, siap jaga, siap damai, siap tenang, siap aman, takbir, sallu ala nabi. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi jangan sampai terjadi lagi seperti di Ambon ataupun di Poso. Dan Sumatera Utara memang berpotensi, kalau ada yang adu-adu, yang provokasi, potensinya ada. Nah, maka itu mudah-mudahan Pak Bupatinya, Pak Wali Kotanya, Pak Dandim, Pak Danrem, saudara, semua bisa menjaga wilayahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Dandim atau wakil Dandim. Ya, semalam waktu saya ada acara di Lapangan Merdeka, sebelum acara saya duduk di rumah panitia, ada Pangdam yang bertamu, Pangdam Bukit Barisan, yaitu Bapak Rio Yawan, Mayor Jenderal Rio. Beliau kawan baik saya dari berpangkat Letnan Kolonel. Nah, dulu beliau itu ikut Jenderal Doni Morado yang sudah meninggal dunia, dan beliau menjaga penyemayan daripada untuk reboisasi hutan
ribuan bibit-bibit pohon di Sentul, saudara, yang dibina oleh Bapak SBY. Nah, bagaimana bisa terjadi pertemanan saya dengan beliau, saudara? Nah, saya datang ke sana, saya bilang saya mau bikin pesantren di gunung. Ini gunungnya gundul. Saya pengen reboisasi hutan. Saya ingin nanam 1 juta pohon. Nah, kira-kira lembaga ini yang ada Pak Rio bisa bantu tidak? Dia katakan, Habib, kita punya ratusan ribu pohon dari berbagai macam jenis. Ada pohon damar, ada pohon Afrika, ada pohon terumbu besi, bahkan ada pohon-pohon yang berbuah. Silakan Habib mau yang mana? Saya minta untuk reboisasi hutan. Dikirim pohon damar dan dikirim juga pohon Afrika. Kita tanam di sepanjang gunung. Waktu itu tahap pertama 10.000 pohon kita tanam, tumbuh dan sekarang udah besar-besar. Ya Pak, memang Mega Mendung Bogor ini tidak boleh gundul. Kalau dia gundul, terjadi longsor di Bogor dan terjadi banjir di Jakarta, saudara. Karena di Mega Mendung banyak orang Jakarta bikin villa, gundulin hutan, saudara. Akhirnya di Bogor sekarang banyak longsor dan di Jakarta nggak boleh hujan sedikit banjir, saudara. Nah, dari pesantren kami tawarkan kepada pemerintah, kami ingin menghijaukan Mega Mendung sebagai proyek percontohan. Bukan Mega Mendung saja, nanti di daerah lain pun, Jawa, Sumatera, Kalimantan, di mana saja siap kami hijaukan. Yang penting sediakan kami bibitnya. Nah, makanya waktu itu di Medan juga kita minta kerjasama dengan PTPN 4 ya, di Medan ya, PTPN 4, saudara. Karena banyak lahan-lahan yang sudah kosong, lahan-lahan yang sudah tidak diberdayakan. Nah, kita minta FPI Medan bekerja sama untuk menghijaukan. Nah, jadi nggak usah khawatir Ibu, Pangdam Bukit Barisan hari ini Pak Rio orang baik dan dia suka bergaul, yaitu dengan masyarakat, dengan tokoh, dengan ulama, dan termasuk insya Allah selama beliau ada di Sumatera Utara ini, beliau akan akrab dengan masyarakat, dan insya Allah TNI-nya juga akan ramah kepada masyarakat, dan insya Allah Sumatera Utara tidak terimbas dengan peristiwa yang sedang terjadi di Jakarta. Jakarta ini hampir tiap hari ada rusuh, onar, kebakaran, saudara. Tapi hari ini mulai tenang, tapi ancaman belum selesai. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua.